Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan workshop 30 jam tentang kelas poin yang interaktif dengan PowerPoint. Yang kali ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Asmar tentang penggunaan kelas poin. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Pak Asmar menjelaskan materinya. Silakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bapak dan Ibu ya di kegiatan kita workshop pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Inilah meeting yang pertama terkait dengan workshop kita. Kemarin itu kita masih grup umum ya. Mati sendiri Pak Asmar. Suaranya mute Pak. Mati sendiri, aku nggak mute ya, mati sendiri. Silakan Pak Asmar, sudah berfungsi kembali. Oke, jadi kemarin itu agak melihat di grup itu lebih 1.000 orang, tapi pas kita webinar yang hadir cuma 200 orang lebih. Kemudian yang mendaftar di kelas poin untuk workshop berlanjut, tadi saya sudah rekap datanya 270 orang. Karena ada beberapa yang isinya double Bapak Ibu ya. 270 orang inilah yang dapatkan undangan. Kami sudah buat undangannya, sudah dirilis. Mudah-mudahan Mbak Tia sudah merilis undangannya. This meeting is being recorded. Telegram ya, undangannya mudah-mudahan sudah dikirim ke Telegram. Nah, 270 orang itulah yang kita nyatakan sebagai peserta workshop Bapak Ibu. Nah, di workshop kita seperti jadwal itu hanya ada 2 kali Zoom meeting ya, hari ini dan nanti insya Allah di hari Kamis di jam yang sama. Kenapa kita pilih jam malam ini? Mengingat kalau pagi kita kan sudah mulai mengajar ya Bapak Ibu ya, sibuk semua. Terus kita memilih jam seperti ini berhubung kita harus memadukan 3 wilayah waktu ini. Kami di bagian tengah sekarang sudah jam 9 malam. Teman-teman di bagian Indonesia bagian barat baru jam 8 malam ya. Tapi yang di bagian timur ini sudah jam 10 malam Bapak Ibu. Makanya pertemuannya kita maksimal hanya 1 jam. Jangan lebih supaya kita masih bisa istirahat ke sisa waktu yang lain. Nah, untuk workshop kita nanti hanya ada 2 tugas. Nanti kami akan perjelas tugasnya seperti apa. Yang menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan sertifikat workshop 32 JP. Insya Allah sertifikat ini sertifikat yang diakui dalam perhitungan kredit karena dikeluarkan oleh organisasi profesi. Jadi Matematika Nusantara itu organisasi profesi yang terdaftar di Kemenhumkam. Kita sudah pengalaman melakukan berbagai macam diklat, baik daring maupun offline, sehingga sertifikat kita diperhitungkan ya. Matematika Nusantara juga sudah sering diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk berdiskusi terkait dengan pengembangan kompetensi guru dan organisasi profesi keguruan. Oke Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas beberapa bagian dari kelas poin. Jadi kita ulas kembali lebih mendalam dan masalah-masalah yang ada di sini. Kemudian nanti kita sampaikan terkait dengan tugas kita yang pertama. Jadi tugasnya semua simpel nanti ya. Simpel dan paling penting adalah prakteknya Bapak Ibu ke siswanya masing-masing di sekolah. Saya share screen dulu. Oke. Di sini saya tidak menyiapkan bahan presentasi apapun, sengaja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung praktek, menulis, membuat. Jadi yang pertama, kami tidak akan bahas lagi tentang bagaimana instalasi kelas poin. Karena sudah dipastikan, semua yang sudah masuk di kelas workshop ini adalah peserta yang sudah menginstalasi kelas poin. Ya. Banyak sekali masalah terkait dengan kelas poin yang saya lihat, Bapak Ibu. Ya, paling utama itu diinstalasi karena Office-nya 2013. Saya sarankan, kalau bisa, Bapak Ibu gunakan Office 365.
Saya sampaikan seperti ini karena saya salah seorang master trainer di Microsoft. Pakai Office 365 lebih aman ya dan lebih lancar. Ini contoh Office 365. Kita sudah punya satu fitur design ideas di sini. Bapak Ibu tinggal klik template yang akan digunakan. Ada yang bentuk video, ada yang tidak. Sangat simpel dan sangat mudah penggunaannya. Nah, kita tidak akan bahas ini ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan mudah mencari gambar ketika kita perlu gambar di ClassPoint. Pertama, saya akan login di ClassPoint. Ya, Bapak Ibu ClassPoint. Kita login dulu. Oke. Nah, bahasan kita yang pertama hari ini adalah memanfaatkan whiteboard secara optimal. Kita tahu kan ini whiteboard ini kita cuma gunakan PowerPoint, layarnya udah putih nih. Dan di sini kita bisa mengganti-ganti seperti kemarin ya. Ada 6 fasilitas whiteboard. Mungkin yang jadi pertanyaan mungkin atau masalah bagi sebagian, ya di mana ya kita bisa mendapatkan background untuk whiteboard ini. Ya bisa kita buat sendiri sebenarnya. Kalau tidak mau repot-repot juga bisa kita download saja yang sudah jadi ya. Kita bisa download yang sudah jadi. Nah, whiteboard di sini seperti saya sampaikan kemarin, kalau kita klik, Bapak Ibu ini ada 6. Ada 6 ya. Saya hilangkan semua dulu ya. Bisa kita hilangkan semua Bapak Ibu. Kita ganti sesuai keperluan kita. Kita ganti kapan saja sesuai dengan keperluan kita. Apalagi yang hitam mungkin jarang digunakan. Kalau putih kan default ya, selalu kita gunakan yang putih. Nah, kalau mau ngambil background seperti ini, yang mudah saya kasih contoh ya, tunjukkan ya. Ini saya hide dulu, biar tidak repot. Nah, kalau mau yang mudah, tempat ngambilnya bisa langsung cari di Google, banyak sekali template seperti ini. Kita lihat. Ketikkan saja background whiteboard. Atau apa saja ya. Ada template atau apa, banyak sekali. Bapak Ibu tinggal download. Ataukah misalnya saya itu ambilnya dari sini. Saya buat dari sini. Book Creator. Book Creator. Di sini banyak template. Untuk buku sebenarnya ya, template untuk buku. Karena saya sempat buat tutorial untuk Book Creator. Bapak Ibu bisa lihat di channel juga ada tutorialnya. Itu ada beberapa template di sini. Saya contohkan ya. Ngambil template yang ukurannya landscape seperti ini. Landscape. Contoh ini saya klik. Nah, di sini ada banyak template Bapak Ibu. Kita lihat nih. Ada background macam-macam, kita tinggal pilih. Ya. Misalnya mau yang seperti ini. Nah, ini kan ada banyak nih. Ini template semua. Nah, misalnya mau background seperti ini, tinggal di copy pakai snipping tool ya. Kita capture pakai snipping. Nah, seperti ini, simpan. Nanti jadikan background 1 ya. Misalnya saya taruh di sini saja biar gampang. Saya beri nama background 1 misalnya. Terus ganti lagi misalnya mau pakai yang ini. Nah, yang ini. Ambil lagi pakai snipping tool. Jadi caranya begitu saja sebenarnya. Saya bikin seperti ini. Tidak usah repot-repot bikin, kalau sudah ada yang jadi tinggal kita pakai nanti Bapak Ibu. Background 2. Ya. Kemudian yang lainnya di sini misalnya yang bergaris juga ada paper. Yang guru seni ini ada Bapak Ibu ya. Nggak usah bikin garis-garis, tinggal ambil saja tangan nada. Yang guru seni mau bikin tangga nada apa istilahnya? Tangan nada ya, nggak salah ya. Nah, simpan, jadikan background 3. Kemudian mungkin ada yang butuh kertas berkotak atau kertas bergaris yang mengajarkan tulisan indah. Ini ya. Mau yang agak jarang atau agak halus juga ada. Tinggal
Kita ambil aja begini Bapak Ibu. Nama background 4. Begitu ya. Yang butuh kertas milimeter seperti ini. Jadi banyak, silakan dipakai ya. Di sini ada banyak variasinya. Kita bisa gunakan, ada border juga seperti ini. Mau yang ada hiasan-hiasannya. Nah, ini bisa diambil supaya nanti kalau kita buat presentasi, otomatis kita coret-coret ini jadi media, langsung jadi media dan bagus tampilannya. Background 5 bisa. Ini salah satu yang kita bisa gunakan ada di apa ini? Book Creator ya, Book Creator. Oke, ini cara mengambil background. Guru matematika mungkin butuh background yang kertas apa namanya? Diagram Cartesius. Bapak Ibu bisa pakai GeoGebra. Ini saya contohkan ya. Supaya apa namanya? Diagram Cartesiusnya ini bagus ya. Ukurannya pas, pakai GeoGebra. Ini kan sudah jadi. Tinggal Bapak Ibu tebalkan kalau mau ditebalkan. Nanti Matematika Nusantara juga akan bikin workshop terkait GeoGebra khusus untuk guru matematika. Bisa ditebalkan ya. Ini angkanya bisa ditebalkan sehingga kita bisa gunakan diagram ini. Nah, oke. Kalau fontnya mau ditambah tinggal besarkan dari sini. Font size misalnya 16. Nah, kalau mau lebih banyak angkanya tinggal ditarik ke dalam supaya lebih besar. Tuh, kelihatan sampai 10 ya. Skala-skala 2. Kita tinggal ambil luasan sesuai keperluan. Itu jadi background. Soalnya saya ambil sampai sini. Ini saya simpan sebagai background atau kalau mau diwarnai, misalnya kita mau warnai ya, supaya bagus colornya mungkin, bukan sih, yang di bawah. Backgroundnya mungkin kita warnai supaya lebih lembut, kasih smooth biru ya. Nah, garisnya, garis halusnya, gridnya kita beri warna misalnya lebih hitam dikit. Oh, terlalu tebal. Ya, mungkin yang ini. Kurang. Nah, baru kita crop. Sekarang kita akan punya background sumbu koordinat. Background 6. Nah, ini sudah Bapak Ibu, tinggal kita manfaatkan di class point. Ya, kita tinggal tambahkan di sini background. Misalnya layar putih nggak usah dipakai karena kita kan bisa mengganti layar putih langsung ya. Langsung saja kalau layar putih. Kita use image saja. Ganti tadi background saya taruh sini. Background 1, 2, 3, 1. Ya. Dikasih nama B1 saja. Ini use matte background 2. Ini kasih nama B2. Ini ambil lagi background 3. Kasih nama B3. Ini misalnya B4. Atas bergaris. Dan ini B5. Dan ini B6. Oke. Bapak Ibu sangat mudah nanti menggunakannya. Jadi, pertama yang kita akan praktekkan bagaimana menggunakan whiteboard dalam pembelajaran. Whiteboard dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa bikin media pembelajaran langsung tanpa mengetik. Yang penting punya alat ya, pen tablet untuk menulis sehingga membantu kita menjelaskan materi.
Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana lebih terasa sensasinya ketika kita mengajar dengan menulis, memberikan anotasi ya. Anotasi itu catatan-catatan, coretan-coretan pada materi yang kita sampaikan. Atau misalnya kita bahas soal, dibanding kalau kita sudah ketik tinggal ditampilkan. Walaupun ditampilkannya satu persatu, tapi itu akan terasa beda ketika ditulis. Tanyakan ke siswa, pasti mereka saya menyimpulkan seperti ini karena itu yang saya lihat dari siswa saya setelah saya tanya bagaimana ketika saya mengajarkan dengan cara seperti ini. Mereka merasakan lebih bisa mengerti, lebih bisa paham. Nah, sekarang memanfaatkan whiteboard ini, kita tinggal slideshow Bapak Ibu. Ya. Di sini kita tinggal mengganti dengan sangat mudah dan sangat cepat, dan nanti hasilnya menjadi slide. Kita simpan jadi slide. Ini tampilan awal ketika kita slideshow, seperti kemarin kode kelas di sini. Kode kelas ini bisa ditampilkan, bisa tidak ya. Kalau memang kita lagi tidak join dengan siswa, mungkin cuma menggunakan fasilitas whiteboard saja, ya. Mungkin hanya mengajar, menjelaskan materi. Nanti di akhir-akhir mungkin baru kuis, bisa saja kita tidak tampilkan. Kita tinggal atur di sini, menampilkan kode kelas atau tidak di sini tampilannya. Pengaturannya, tampilkan toolbar, tampilkan kode kelas di sini pengaturannya. Nah, di bagian kiri kode kelas juga bisa disampaikan melalui QR code. Dan yang di bawah ini berfungsi untuk mengganti kode kelas kapan saja. Kode kelas ini 20242 bisa diganti dengan klik new class code di sini. Kemudian di sini whiteboard tadi. Jadi kalau kita gunakan, tinggal kita klik. Kita sekarang mau mengajarkan tentang apa misalnya ya. Misalnya matematika, tinggal klik yang seperti ini. Kita tinggal gunakan pen tab untuk menjelaskan dan fasilitas yang ada di bawah sini. Ada pen di sini dengan macam-macam warnanya. Kita bisa mengajarkan persamaan garis, menandai titik, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Menandai titik, buat garis lurus. Nah, ini juga yang insya Allah akan segera diupdate oleh ClassPoint. Akan ada fitur untuk membuat shape dan yang lain-lainnya. Jadi nanti ada icon di sini Bapak Ibu yang membantu kita buat garis. Yang kita tidak menggaris seperti ini. Garisnya nanti tinggal ditarik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu tampilannya. Ada cycle, ada shape yang lainnya sehingga mudah kita membuat. Apalagi misalnya kalau kita ngajarkan dimensi 3 mesti menggambar. Nah, seperti ini. Demikian juga kalau gambar kurva. Ini kan sangat mudah ketika kita punya kertas berpetak seperti ini. Nah, ketika kita mau mengganti penjelasan lagi, sangat simpel. Tidak usah keluar dari sini ya. Saya sudah menjelaskan tadi pakai tabel. Sekarang saya mau ganti lagi menjelaskan soal, membahas soal, menjelaskan materi. Tinggal klik lagi whiteboard-nya. Ini tidak perlu di close, tidak perlu dihapus. Misalnya ya kita mau simpan, nanti bisa dikirimkan ke siswa supaya mereka bisa ulangi di rumah. Kita tinggal pilih whiteboard, ganti layar lagi ya. Misalnya saya mau menjelaskan tentang materi tertentu. Saya klik lagi yang ini. Sekarang berubah lagi ya. Kita bisa menjelaskan apa di sini. Misalnya kita akan menjelaskan tentang apa namanya ya. Karena saya guru matematika ya, lebih bagus lah kalau saya jelaskan matematika. Persamaan kuadrat misalnya. Ini yang saya akan jelaskan. Nah, yang akan kita bahas di persamaan kuadrat ini apa saja? Misalnya ya. Misalnya apa itu pengertian persamaan kuadrat? Misalnya, kemudian akar persamaan kuadrat. Kemudian apalagi dan seterusnya. Nah, ini semua akan tersimpan dengan mudah nanti kalau kita selesai. Kita mau ganti layar lagi, tinggal klik saja whiteboard-nya. Pilih lagi. Misalnya kebetulan gurunya bisa ngajar matematika, ngajar seni juga ya. Pilih lagi. Tinggal menggambar tanggal. Saya juga lupa ini gambar tanggal kayak gimana ya. Kayaknya seperti ini ya. Atau kayak gini. Nah, ada benderanya. Ini kan bisa sangat mudah digunakan Bapak Ibu ya. Ganti lagi. Gurunya mengajarkan. Mungkin gurunya kita mungkin kurang pede nulis di kertas kosong. Lebih tidak terbiasa. Kadang-kadang nulis di whiteboard tanpa garis.
rasanya beda ya kalau ketika nulis papan tulis, mungkin nanti khawatirnya tulisan kita akan lari kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas. Ya pakai backgroundnya garis bergaris sehingga kita bisa menulis seperti ini. Ya. Kita akan tentukan, nah ini kan lebih enak. Himpunan penyelesaian. Dan seterusnya, jawab. Kita menjelaskan dengan sangat bagus nih kalau gini. Terutama teman-teman yang sering bikin video pembelajaran. Ya kan? Membuat video pembelajaran cukup dengan modal PowerPoint, di dalamnya ada kelas point. Bapak Ibu tinggal pakai aplikasi yang sangat ringan, misalnya Paston, untuk merekam layar. Semua coretan Bapak Ibu jadi video. Selesai, upload di YouTube. Dan siswanya bisa menonton videonya. Modalnya seperti ini, tidak perlu pakai aplikasi tambahan lagi. Karena ini sudah cukup ya, kita bisa menulis di sini, mencoret-coret di sini dengan sangat mudah. Kalau ini semua sudah selesai, kita tinggal exit slideshow. Ketika kita exit, nanti akan ada permintaan. Apakah yang tadi kita coret-coret mau disimpan? Kalau kita mau simpan, kita tinggal keep. Maka semuanya menjadi slide, Bapak Ibu. Jadi tadi saya mulai dengan 1 slide saja yang kosong di atas, sekarang saya punya 5 slide. Nah inilah bagaimana powerfulnya whiteboard. Ya, kita bisa bandingkan whiteboard yang lain. Misalnya kita modalnya di PowerPoint saja, coret tentu harus kita siapkan dulu semuanya whiteboardnya. Ini tidak, kita bikin 1 saja, yang lainnya nanti bisa tertambah otomatis menjadi slide-slide ke bawah. Setelah kita mengajar, ini file ini bisa kita ekspor ke PDF, dikasih ke siswa, sehingga mereka bisa mengulang catatan kita. Nah, ini membantu sekali anak didik kita dalam kondisi saat sekarang ini belajar seperti ini. Bahkan dalam kondisi normal pun, ketika Bapak Ibu menjelaskan di kelas pakai LCD, dalam pembelajaran tatap muka, kita menjelaskan pakai LCD, ini sangat membantu mengajar kita. Kita tidak perlu membelakangi siswa. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika kita membalik ke belakang. Karena kadang kita ada yang mengajar itu membalik belakangnya full, Bapak Ibu ya. Akhirnya menutupi sebagian tulisan di papan tulis. Tapi dengan cara seperti ini, pakai LCD, kita menghadapi mereka. Dan setelah kita mengajar, file kita yang kita coret-coret bisa dijadikan PDF, dibagi dan mereka jadikan bahan ajar. Mereka bisa ulangi. Nah, seperti itu pemanfaatan dari whiteboard. Jadi nanti... Asmar, boleh bertanya? Silakan, Bu. Pak Asmar, saya coba buka app bookcreator.com seperti yang tadi Bapak contohkan. Cuma di sini, ketika masuk lewat Google, di sini ada kode yang harus dimasukkan. Itu bagaimana ya, Pak? Enter the code from your teacher. Itu dapat kodenya dari mana, Pak? Terima kasih. Ibu tadi mau ngambil background ya? Mau ngambil background. Oke. Sebenarnya pembahasan kita bukan untuk book creator, tapi saya sarankan nanti supaya saya tidak perlu menjelaskan book creator di sini, soalnya kita fokus ke kelas point. Ibu lihat di channel saya sudah buat 3 video tutorial untuk book creator, ya Bu. Bagaimana memulai dari awal mendaftar dan seterusnya ada di situ. Bahkan membuat e-book yang menarik pakai book creator ada di situ. Silakan disimak. Iya, baik Pak Asmar, terima kasih. Sama Bu. Nah, itu Bapak Ibu ya, bagaimana full powernya whiteboard ini yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, tentu akan semakin full kalau kita punya alat bantu ya, ada bantu untuk menulis. Apalagi kalau teman-teman yang punya komputer atau atau tablet itu layar sentuh ya, ada pennya juga. Atau yang punya tablet ya, punya tablet yang layarnya lumayan, ada pennya, misalnya kayak Samsung yang tipe berapa tuh ya, kayaknya biasa S8 ya, paling rendah S8 sudah ada pennya. Bapak Ibu kan bisa pasang Office 365 di situ ya, bisa menulis pakai pen tablet. Mudah-mudahan kelas point sudah bisa terintegrasi di PowerPoint versi Android ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah ini selesai, maka
Yang lain yang powerful di sini adalah ketika kita membuat membuat pool dengan menu yang ada atau panel yang ada di ClassPoint. Nah, ini kemarin tidak banyak yang kita sempat praktekkan. Menggunakan menu quick pool ini. Jadi kita akan praktekkan satu-satu kegunaan dari semua ini Bapak Ibu ya. True, false, yes, no, unsur, dan seterusnya. Feedback 5 level dan yang di bawah ini. Contoh misalnya kita akan praktekkan yang true, false ini. Bagaimana kita melakukan quick pool dengan pernyataan benar salah. Nah, kalau memang belum, inilah tadi saya bilang, kita sampai tidak punya slide pun, persiapan bahan presentasi pun, kita bisa memanfaatkan ClassPoint dengan mudah. Kita tinggal menulis, mungkin ada pernyataan, kita tulis tangan saja misalnya. Ya, kita tulis tangan saja. Tulis pernyataan tertentu. Misalnya, matematika itu sulit. Nah, misalnya ada pernyataan seperti ini. Kita minta siswa untuk menilai pernyataan ini ya. Kita akan kumpulkan matematika itu momok. Misalnya. Bapak Ibu. Nah, terus kita akan buat polling ke siswa. Misalnya, tinggal kita klik poll sini, misalnya true false kita inginkan, akan nanti mereka bisa menjawab. Dengan join dan jawab benar atau salah. Ya. Siapa yang mengatakan pernyataan itu benar, siapa menyatakan pernyataan itu salah. Nah, seperti ini sudah ada yang join. Jawab salah itu ya. Nah, jawab benar, belum ada satu orang yang jawab. Ini polling yang bisa kita lakukan sangat cepat Bapak Ibu ya. Tidak menunggu lama, hasilnya bisa kita peroleh dan kita bisa jadikan slide. Kalau kita call submission, bisa dijadikan slide. Itu sudah jadi slide. Nah, misalnya saya hapus ini, kita ubah lagi. Kalau saya pakai whiteboard, biar layarnya jadi menarik. Misalnya kita akan menggunakan pool yang lain, ya. Jadi yes, false ini, yes, no, unsur ini sama saja ya. Ini kan yes, no, ya, tidak, ragu-ragu, sama modelnya. Feedback 5 level. Feedback 5 level seperti apa Bapak Ibu ya? Kita tampilkan, coba lihat. Itu akan ada penilaian 5 level nanti akan muncul. Ini kan belum ada apa ya kira-kira kalau pernyataan yang biasanya butuh penilaian 5 level. Setuju, tidak setuju. Setuju, tidak setuju, ragu-ragu, tidak, sangat tidak setuju, tidak setuju. Oke. Yang kita buat ya. Setuju nggak Pak Asmar potong kumis? Gitu. Membaca buku. Nah, ikut-ikutan kalau gitu. Membaca buku, menyita waktu. Misalnya ya, kita maunya 5 level ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pernyataannya. Sekarang kita akan pooling Bapak Ibu 5 level. Nah, kan akan kelihatan ya, Bapak Ibu bisa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya mau buat contoh ya. Jadi ini jangan dipikirkan sempit, luar biasa luasnya ini. Kalau kita mau pakai Bapak Ibu, saya close submission saja. Ini luar biasa. Misalnya Bapak Ibu sekarang mau lakukan penilaian diri ke siswa, ya.
kan salah satu unsur dari penilaian sikap itu adalah penilaian diri. Daripada kita repot-repot bikin form yang mungkin sekarang sudah nggak ada yang pakai yang dicetak ya, yang diprintnya. Kalau dulu saya ingat waktu K13 kali dimulai, semua penilaian mau dilaksanakan, penilaian diri, penilaian antar teman. Luar biasa, nggak tahu berapa rim kertas yang keluar hanya untuk mencetak lembar survei itu, Bapak Ibu. Ya. Setelah itu mulai berganti orang menggunakan form. Bikin form, kita ketik form dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada, lalu kirim formnya, tunggu jawaban siswa. Sekarang dengan kelas poin, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil survei real time, langsung di hadapan siswa. Jadi, misalnya sekarang lagi ngajar, ya Bapak Ibu, karena daring ya, kita butuh salah satu aspek penilaian sikap, mau tahu bagaimana sih siswa menilai dirinya, ya, terkait masalah pembelajaran yang diberikan. Misalnya kita guru matematika, saya ingin mendapatkan informasi dari siswa, respon dari siswa tentang bagaimana mereka belajar matematika, gaya belajar matematikanya, atau kesulitan belajar matematikanya. Dengan ini sangat mudah. Saya tinggal siapkan beberapa pertanyaan lewat kelas poin, ya, munculkan pertanyaan 5 level, pakai pooling tadi ya, pool 5 level. Pertanyaan pertama, kan mereka langsung respon Bapak Ibu, respon tag terkirim, respon terkirim, respon terkirim, langsung muncul kan, kelihatan, dan grafik-grafiknya muncul. Ini kan butuhnya grafik-grafik, sehingga menarik. Oh, kita lihat, oh ternyata untuk aspek ini siswa seperti ini, aspek ini siswa seperti ini. Menarik sekali. Kita langsung dapatkan data dari siswa tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Nah, jadi ini sangat luas pemanfaatannya sebenarnya. Bukan cuma sekedar digunakan menjelaskan materi coret-coret, tapi banyak hal yang lain yang bisa dilakukan dengan pool ini. Pak Asmar, boleh bertanya? Iya, silakan Bu. Ini menulis pertanyaannya dulu atau pilih ada 5 level ya Pak Asmar? Mungkin nulis pertanyaan dulu, kan mereka akan menjawab, merespon sesuai dengan pernyataan yang kita buat. Berarti menulisnya satu persatu soal ya? Tadi saya contohkan karena saya belum buat pertanyaannya ya Bu. Kalau misalnya Ibu sudah punya pernyataan atau pertanyaan untuk surveinya, bagusnya diketik memang ya, mungkin punya 20 pertanyaan tentang penilaian diri. Nah, Ibu bikin 20 slide, setiap slide satu pertanyaan atau satu pernyataan, tinggal ditampilkan. Nah, tampilkan slide pertama, aktif, ini kan sudah ada misalnya ya, aktifkan full 5 level, ya, 5 level. Nanti mereka jawab, sudah itu kita ganti lagi slide kedua, kan tinggal klik-klik kayak ini, next, slide yang kedua, pernyataan berikutnya apa. Kemudian mereka menilai lagi. Jadi kalau sudah punya, tinggal diketik, tampilkan di sini. Kita tidak perlu bagi form, tinggal tampilkan, nanti mereka langsung merespon. Baik, terima kasih Pak Asmar. Baik, sama-sama Bu. Oke. Jadi selain itu Bapak Ibu ya, tadi di sini kan selain yang 5 level juga masih ada yang memilih pilihan yang kita sudah siapkan. Dan di sini sampai 6 pilihan. 6 pilihan. Bisa 2 pilihan, bisa 3, bisa 4, 5, dan 6. Jadi kadang kita memberikan pertanyaan yang ada pilihannya. Mereka nanti tinggal menjawab sesuai dengan pilihan yang ada. Survei ya. Misalnya, contoh. Saya tinggal nulis saja di sini. Ini pertanyaan ke siswa ya. Misalnya, perangkat yang Anda gunakan untuk belajar daring. Nah, misalnya yang pertama A, handphone. Yang B misalnya tab ya. Yang C misalnya laptop. Atau misalnya PC gitu ya. Nah, terus kita tanya pakai pertanyaan 3 pilihan ya, karena ada 3 pilihan.
Nah, seperti itu. Kan gampang kan, Bapak Ibu? Jadi, walaupun tidak sempat diketik, langsung. Jadi kita pokoknya langsung bisa lakukan hal seperti ini, tanpa disiapkan terlebih dahulu. Kan kadang-kadang kita mengajar, tiba-tiba muncul ide, mau tanya ini mau tanya tentang ini, mau lihat respon siswa tentang ini. Nah, kita bisa langsung dapatkan informasi. Oke. Sudah ya. Sekira Bapak Ibu seperti itu pemanfaatan dari whiteboard dan panel dari ClassPoint. Assalamualaikum Pak Asmar, izin bertanya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, saya Ermayanti Pak, izin bertanya. Kalau kita perhatikan pada soal matematika bilang berpangkat atau yang sejenisnya, kita harus klik yang mana dulu ya Pak? Kenapa Bu? Penulisan misalnya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X misalnya seperti pangkatan. Iya. Maksud Ibu mau ngetik atau mau nulis nih? Mau menulis Pak. Kita kan menulis soal nih misalnya. Kalau Ibu pakai whiteboard seperti ini, tidak pakai tombol-tombol apa-apa. Yang penting ada pennya. Ada pen tablet, Ibu bisa nulis dengan sangat mudah. Saya ya, kita mau ngajar persamaan kuadrat. Ini tinggal tekan salah satu warna di sini Bu ya, pennya misalnya ini. Sekarang kita akan mengajar tentang persamaan kuadrat. Kan tidak butuh diketik nih. Terus bentuknya. Berarti kita dari salah satu pen itu ya Pak? Iya betul Bu. Nah ini kita bisa ngajar di depan kelas siswa aja. Bapak Ibu kan sudah terbiasa langsung ngajar di papan tulis ya. Apa perlu ngetik-ngetik bahan? Ini sampai seperti itu. Masuk kelas, buka meetingnya pakai Zoom atau pakai Teams atau pakai Google Meet. Ibu langsung nulis di sini seperti ngajar di papan tulis. Untuk umumnya ini akan terasa lain dengan siswa ketimbang Bapak Ibu langsung tampilkan slide presentasi sudah diketik. Ketika Ibu jelaskan seperti ini, Ibu sudah jelaskan ini A ini koefisien X kuadrat fungsinya untuk apa, B ini fungsinya apa, C ini fungsinya apa, kan bisa seperti itu. Lain sekali yang sensasinya yang dialami siswa ketika belajar dengan cara seperti ini sangat berbeda. Nah, jadi itu enaknya ya. Nah, oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Izin bertanya. Silakan Bu. Ini Bapak kan sedang aktifkan whiteboard. Jadi ketika whiteboard diaktifkan, saya sebagai siswa, ini kan ada pen di sini. Itu kan aktif Pak. Pennya aktif. Jadi ketika ada siswa yang iseng mungkin lagi kita jelaskan itu mungkin dia sempat nyoret-nyoret atau menghapus itu. Kalau ada yang iseng Pak, itu ada nggak fitur mengunci? Caranya gini. Nanti kalau misalnya Ibu tidak ingin melibatkan siswa mencoret, kode kelasnya dihilangkan dulu Bu. Ya, kode kelasnya ini saya diskat dulu. Kode kelasnya jangan ditampilkan. Display kode kelasnya dihilangkan dulu. Baru Ibu slideshow. Nanti dia tidak bisa join. Karena kita hanya pakai, jadi mereka hanya fokus melihat layar Ibu. Pakai Zoom atau pakai Teams, ya kan? Nah, mereka nggak bisa. Sekarang Ibu nggak bisa coret-coret kan? Kalau saya ganti, jangan dulu, saya ganti kode kelas dulu. Ibu tidak join, sekarang nggak bisa mencoret kan? Tar. Masih join nih? Ada yang join? Saya dari Zoom, Pak. Dari Zoom. Kalau ini karena Zoom-nya, Ibu bukan mencoret di ClassPoint, ini karena Zoom-nya. Coretan ini coretan karena di Zoom. Zoom kan orang bisa coret. Nah, itu yang aktifkan bukan saya, Bu ya. Itu harus yang buat meeting di Zoom untuk membatasi aktivitas dari peserta. Kalau yang Ibu maksud join, kita nggak mau terganggu ya dihilangkan dulu oleh kelasnya. Kalau siswanya supaya tidak join. Tapi kalau lewat Zoom mencoretnya ya bisa. Tapi Bapak ini whiteboard-nya whiteboard di PPT Pak kan, bukan di Zoom. Iya, ini di PPT. Kan kalau Zoom itu dicoret dimanapun, tampilan sharing dari pemateri
itu bisa dicoret kalau aktif. Itu pengaturannya di Zoom. Oh gitu. Iya, pengaturannya di Zoom. Di situ kalau di Zoom itu kan ada settingan ya supaya orang tidak bisa menulis. Ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau buat meeting Zoom di opsi pengaturannya itu ada, sehingga nanti fitur anotasinya tidak aktif, sehingga orang tidak bisa mencoret. Jadi ini bukan yang tadi bukan mencoret di whiteboard saya, cuma dia mencoret di Zoom. Oke? Asmar mau tanya lagi boleh? Silakan Bu. Ya. Tadi kan whiteboardnya ada 6 papan ya Pak? Iya. Ada 6. Terus misalnya saya sudah habis 6 nih, tapi pembelajaran masih berlangsung, mau ke papan ke-7. Kan itu belum keluar ya Pak, belum keluar. Itu nanti begitu saat keep yang muncul, apakah ada 7 atau tetap ada 6 slide, 6 whiteboard itu Pak? Ibu ganti-ganti sampai 10 kali, nanti akan tersimpan 10. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk fasilitas sekarang di ClassPoint kan menyediakan 6 pilihan saja. Ya, menyediakan 6. Ya. Mbak Tia, saya mau tanya, ini Zoom kita memang cuma maksimal 100 orang ya? Iya Pak, jadi ternyata tadi saya kira webinar, ternyata ini meeting, makanya banyak yang bisa masuk. Nanti recordingnya saya berikan di Telegram. Ini banyak yang chat saya nih, kok nggak bisa masuk, aduh. Ya, nanti saya bagikan recordingnya. Tapi begini, kalau gitu absensinya perlu, karena mereka udah berjuang untuk masuk nih. Iya, supaya betul. Nanti presensinya saya share di grup juga. Ya, jadi Ibu, 6 yang saat sekarang ini ClassPoint menyediakan pilihan 6 whiteboard, ya, 6 whiteboard. Jadi memang kalau misalnya kita sudah rencanakan, saya mau ngajar itu nanti pakai whiteboard ini saja. Template-nya ini saja ya, template-nya ini saja. Disiapkan memang 6. Nah, dalam penggunaannya, ini bisa berulang berkali-kali, bahkan sampai puluhan slide. Ya, walaupun kita mulai dari 1 slide kosong, kita tinggal ganti-ganti kan. Nulis yang ini misalnya, yang penting nanti disimpan semua. Misalnya ini 1, nanti ganti lagi, misalnya ini 2, ini semua tersimpan nanti. Ganti lagi 3, seperti itu. 4, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ini nanti akan tersimpan semuanya. Kalau kita exit slideshow, keep, nanti akan tersimpan. Ini semua tersimpan. Sekarang sudah banyak sekali nih, slide-nya sekarang sudah sudah 12. Semua yang tadi saya coret, lanjut semua. Tadi yang full juga, ini semua tersimpan. Nah, itulah kelebihannya ya, kita bisa sangat mudah membuat slide-slide presentasi, langsung ada isinya ya. Dan kalau kita mau share ke siswa, bahan ajarnya langsung usahakan jadikan PDF biar filenya jadi kecil dan tidak bisa diganggu-ganggu lagi ya. Oke. Terima kasih Pak Asma. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Pak, yang tadi di whiteboard itu bukan yang di Zoom ya Pak ya? Kalau yang anak-anak bisa nggak ikut menulis kita di whiteboard PPT kita? Di whiteboard PPT kita? Iya, itu bisa kalau kita gunakan settingan interaktif quiz, kan kita sudah mau interaktif tuh ya Bu, sudah mau interaktif, maka kita harus aktifkan slide drawing. Kita aktifkan slide drawing sehingga nanti mereka juga bisa menulis. Tapi sebenarnya mereka itu nulisnya di perangkat mereka, kalau dia pakai komputer di komputernya, dipakai handphone di handphonenya. Lalu nanti dikirim. Jadi semua coretan siswa akan terkirim. Dia tidak bisa langsung mencoret di sini di papan kita, kecuali kalau dia mencoret lewat aplikasi Zoom atau kita gunakan aplikasi whiteboard yang lain ya. Ada whiteboard yang lain yang mana siswa bisa menulis di whiteboard. Kita bisa sharing whiteboard namanya. Kalau di sini kita tidak bisa sharing whiteboard, tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas slide drawing. Semua siswa menulis. Misalnya kita kasih soal,
lalu aktifkan slide drawing, semua siswa menulis di layar mereka, terkirim dan kita bisa lihat satu persatu hasil coretan mereka. Seperti itu. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya, ini saya kan guru kimia, kalau misalnya saya mau nulis reaksi kimia, atau misalnya mau menggambar model-model atom, itu bagaimana, Pak? Apa ada khusus template-nya atau gimana? Kan kalau untuk grafik tadi udah jelas. Tapi kalau untuk model atom sama reaksi kimia gimana, Pak? Oke. Ibu kalau model atom atau apa butuh template seperti apa? Model atom kami butuh template yang ada ininya, bentuk-bentuk molekul. Lingkaran-lingkaran gitu. Bentuk molekul tuh macam-macam, ada bisa lingkaran, segitiga, dia dirangkai-rangkai. Atau yang jelasnya ini reaksi kimia aja lah, Pak. Kalau kita mau nulis reaksi kimia, harus ngetik seperti biasa saya ketik, ngerjakan seperti biasanya, atau ada kemudahan dalam prosesnya? Jadi begini ya, Bu. Whiteboard ini tadi ya, menyediakan fasilitas background atau template itu bisa kita ganti sesuai keperluan kita, tergantung mapelnya apa, supaya membantu kita memudahkan menjelaskan materi. Adapun kalau soal menulisnya, apapun bisa kita tulis, bisa kita gambar, karena memang apalagi kalau kita pakai pen ya, karena memang seperti Wacom ini kan sudah didesain untuk menggambar, untuk desain memang. Jadi Wacom, tablet Wacom itu memang untuk desainer memang menggambar. Apalagi ada yang berminat di bidang grafis, itu sangat mudah menggambarnya. Persoalan template itu kita bisa pilih, bisa ganti sesuai keperluan. Seperti tadi contohnya, saya ulangi lagi ya, misalnya. Maksudnya apa bisa memberikan untuk kami kimia gitu, nyarinya di mana? Mau cari template? Ya, yang sesuai untuk kami guru kimia. Gitu. Oh, kalau cari, sebenarnya ini pembahasannya keluar dari kelas poin. Jadi kalau template sebenarnya tinggal googling saja, Bu. Ibu tinggal saya background kimia. Oh iya udah. Banyak kok itu, Bu ya. Nah, ini kan udah banyak. Begitu langsung muncul tuh, Bu. Ibu tinggal, misalnya ini biar bagus. Ada kesan kayaknya pasti Bu. Nih. Kita nyari yang ini. Ya, Ibu ambil ini misalnya. Ini bagus kan template-nya. Di-download aja, Bu. Klik kanan, simpan gambar. Simpan gambar sebagai apa misalnya. Kasih contoh ya, biar lengkap lah. Tadi tak sini background 7 misalnya ya. Nanti Ibu bisa tambahkan di sini. Saya ganti yang ini misalnya ya, yang ini saya ganti. Terus image. Tadi ada background 7 kimia. Background 7. Gimana tuh yang namanya? Ini background 7. Background 7 ya. Nah, kan sudah ada, Bu ya. DG 7. Nanti Ibu tinggal pakai, tampilkan, klik. Ini kalau kebanyakan buka layar kayak gini, biasa hilang di bawah. Coba saya tampilkan dulu. Nah, ini nanti Ibu tinggal pilih background 7. Nah, kan Ibu bisa menjelaskan ya. Ini kayaknya kualitas background-nya kurang bagus nih. Nanti cari yang resolusinya agak bagus. Nah, Ibu tinggal jelaskan. Kalau untuk menggambarnya kan, yang penting ada alat ya, Bu. Bu misalnya tinggal menjelaskan tentang, nanti juga untuk warna pen pilih yang sesuai. Biar bagus kontras dengan background-nya. Misalnya Ibu ngajar kimia, saya udah lupa ya. NaOH tambah HCl. Cocok ya, Bu? Nah, tapi tinggal, Bu enak sekali ngajar. Apa ngajar reaksi redox ya, Bu? Jadinya NaCl tambah H2O.
Nah, coret-coretnya gampang sekali, Ibu tinggal kasih penjelasan. Ini itu adalah basa kuat, asam kuat, jadinya garam dengan air. Oke, Bu. Pokoknya ini Ibu saya sarankan, Ibu pakai begini, terus Ibu rekam jadi video, Bu. Jadi rekam video itu pakai aplikasi yang ringan saja. Untuk screen recorder saja. Guru-guru sebenarnya sangat mudah bikin video. Semua aktivitas mengajar setiap hari. Ibu ngajar sekarang dalam kondisi daring nih. Begitu ngajar pakai Zoom, pakai kelas poin, Ibu coret-coret jelaskan materi, itu direkam, Bu. Selesai ngajar, jadi satu video. Video tadi, Ibu taruh di YouTube, siswanya suruh lihat, nanti untuk ulangi pelajaran, nonton video ini ya. Nah, kan kayak gitu. Kayak gitu. Karena ada yang pikir, oh bikin video susah, harus butuh ini, harus butuh itu. Ya. Untuk merekamnya, Ibu bisa lihat di channel saya, itu ada Faston namanya. Kalau butuh aplikasinya nanti saya kasih ya. Aplikasinya cuma 3,9 MB kecil. Nah, ditunggu ya Ibu, gunakan kelas poin untuk bikin video pembelajaran. Perekamnya pakai ini, coret-coretnya. Pak, saya buka website-nya, saya kok nggak bisa ya, Pak ya? Buka apa tuh, Bu? Buka apa, Bu? Buka website-nya saya kok nggak bisa ya? Buka whiteboard. Whiteboard apa, Bu? Buka, ini kan buka apa? PowerPoint. Diklik terus bikin untuk coret-coret, buka whiteboard-nya kok nggak bisa jalan. Ini yang diklik whiteboard-nya. Dulu, Bu. Ibu slideshow dulu. Slideshow yang atas. Iya. Slideshow bisa yang atas, bisa. Bisa tekan F5 di keyboard, atau yang bawah bisa yang ini. Slideshow. Kelihatan ya, Bu? Atau di sini bisa slideshow from beginning, bisa. Atau Ibu bisa tekan tombol F5 di keyboard, bisa. Atau yang bawah ini sudah ada gambar, kayak layar nih ya, slideshow. Kalau sudah itu baru bisa berfungsi, Bu. Klik whiteboard untuk ganti-ganti whiteboard. Kalau dalam kondisi bukan slideshow, dalam kondisi tidak di slideshow berarti kita klik whiteboard untuk mencari atau mengganti template yang akan kita gunakan. So, start beginning berarti ya? Ya, nanti di slideshow dulu baru bisa dicoret-coret, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu. Saya mau tanya, 3-4 hari yang lalu ya, yang ada webinar penjelasan kelas poin ini, saya kemarin atau di kegiatan lain ya? Bukan kemarin, karena saya 2 hari ini fokus ibu lagi sakit sehingga saya terus tidak bisa mengerjakan lanjutannya gitu. Yang jelas intinya saya kan sudah bayar, Bapak. Kegiatan apa ya, Bu? Kelas poin. Yang dibayar apanya? Kan ada patungan itu. Ya, yang ngerti. Oh, Ibu langganan kelas poin yang pro ya? Ya, yang pro. Oh, ya, berarti Ibu ikut kegiatan yang lain. Kalau workshop ini baru mulai hari ini. Kemarin webinarnya, hari ini workshopnya. Ya. Oh iya. Terus? Tapi kan ini membahas kelas poin kan, Pak? Benar, Bu. Iya, Bu. Saya sekalian tanya gitu. Oh ya. Ibu jadi peserta workshop juga sekarang pokoknya. Saya ikut yang pro itu juga, yang gandengan itu, Pak ya. Nah, pada waktu itu saya itu dipandu untuk membuat kelas poin, ya. Terus itu sudah bisa, Bapak ya. Nah, setelah itu besoknya itu kan saya fokus karena orang tua ibu lagi sakit sehingga saya berhenti tidak menyentuh sama sekali kelas poin. Nah, kemarin itu Bapak
Kelas Point itu saya buka, ya, di laptop itu masih ada, tapi saya klik tidak bisa membuka. Mohon petunjuk, Pak. Ibu klik nggak bisa dibuka. Ya, jadi saya buka, ya sudah, saya buka, munculnya, ya sudah, Kelas Point. Terus bawahnya uninstall, berarti di laptop saya itu kan sudah nginstal, Bapak. Di PowerPoint-nya udah ada tab seperti ini, Bu, Iqnal Kelas Point. Nggak ada. Untuk membuka itu bagaimana, Pak? Oh, kalau nggak ada, Ibu pakai Office 2013 kali ya? Enggak, sudah dipandu, sudah bisa. Oh iya, untuk Ibu nanti bisa langsung konsultasi dengan Mbak Tia ya, Bu. Minta nomornya Pak, Bapak ya. Bu Dia, halo. Halo. Tuh, ada tuh Bu orangnya, Dia, Bu. di grup lo itu besok ada dipandu oleh Mas Dimas, Bu. Coba dicek di grup ya, Bu ya. Oh iya, Bunda Umi, makasih, Ya, maaf. nanti kalau tertutup chatnya nanti aku kasih deh ke Bunda Dia ya. Iya, Ya. nanti jawab Bunda Umi ya. Iya. Sejak kemarin lusa itu saya membuka nggak bisa. Memang sejak di dipandu itu, habis itu saya bunda saya lagi sakit sehingga tidak melanjutkan bikin. Iya. Maaf Bunda Umi. Nggak apa-apa. Ya. Nanti aku japri ya Bunda ya. Kita lanjutin materinya dulu ya Bunda ya. Makasih. Iya, Bunda sama-sama. Silakan Pak Asmar. Oke. Terima kasih Bapak penjelasannya. Iya Bu Dia, iya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu. Ya. Waktu kita tinggal 4 menit untuk meeting malam ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pemanfaatannya di whiteboard dan panel dan tadi itu untuk pool, ya, melakukan pooling, jajak pendapat sangat banyak ya. Silakanlah Bapak Ibu kembangkan kembali ya, kembangkan lagi. Dan ini tergantung dengan kondisi. Kira-kira kalau kita lihat di lapangan di kelas, oh cocoknya saya bisa pakai ini, ya, cocoknya saya bisa pakai ini, itu dari kita. Assalamualaikum. Bisa bertanya? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Bisa bertanya? Silakan Ibu Mikiel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini kalau sekali lagi karena laptop saya juga belum Office 365. Belum Office 365. Jadi terus terang saya ya insya Allah sih nanti akan diinstalkan. Tetapi maksud saya kalau yang seperti ini tadi kan harus online ya, seperti quiz online quiz kreator online yang lain begitu. Kalau misalnya kita mau misalnya dalam bentuk PPT saja kita buat begitu, apakah bisa tetap interaktif? Maksudnya anak-anak bisa pencet-pencet sendiri kalau offline, karena kan tidak semua anak-anak memiliki fasilitas belajar yang bagus begitu, karena di sekolah saya, siswa saya itu ada 25% itu anak-anak yang memang hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi bagaimana itu? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita gunakan aplikasi ini atau aplikasi apapun yang lainnya untuk interaktif, di mana kita tidak terhubung dengan kabel jaringan, ya. Kalau kan ada aplikasi yang terhubung pakai kabel, kita berada dalam kabel jaringan misalnya, kita wireless nih ya, tanpa kabel, maka tentu pasti kita akan membutuhkan yang namanya akses internet. Akses internet. Nah, jadi ketika kita mau interaktif, kita tidak berada di satu tempat bersama dengan siswa misalnya, bahkan ketika kita berada di satu tempat dan kita tidak terhubung dengan kabel, maka tentu kita butuh akses yang lain. Nah, selain itu ya internet. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini mau dipakai untuk membuat kuis interaktif apapun di sini dan ingin melibatkan siswa, maka tentu mereka harus terhubung dengan akses internet.
sehingga bisa mengakses kode kelas yang kita buat. Karena kode kelas ini kan saya juga belum tahu ya bagaimana sistem servernya ClassPoint ini. Yang jelas ketika kode kelas itu kita buat otomatis tampil, maka itu kode kelas itu ketika diakses oleh siswa itu ketemu di servernya ClassPoint kan. Jadi sehingga bisa sinkron antara kita dengan siswa. Bisa terjadi sinkronisasi antara kita dengan siswa. Nah, itu bantuan dengan internet. Jadi pasti harus pakai internet. Ya. Apakah misalnya hanya satu device saja enggak apa-apa ya? Karena kemarin pada saat kuis itu saya menggunakan 2 device. Jadi misalnya gini, laptop itu untuk melihat pertanyaan terus menjawabnya untuk menjawab pertanyaan, kemudian HP itu untuk membaca soalnya gitu. Tapi kan kalau siswa misalnya satu device saja nggak apa-apa kan? Bisa, iya. Pantasan tidak dapat juara kemarin karena pakai 2. Kalau pakai 2 itu kan lambat. Kenapa? Karena kita lihat soalnya di layar laptop, terus pencet jawabannya di handphone. Harusnya lambat. Sinyalnya lambat. Ini ada ibu, bapak ibu, ibu Mikil ini adik kelas saya, makanya saya bercanda sama dia. Iya, adik kelas saya di kampus ya. Tugas di perbatasan luar negeri, di daerah yang katanya depannya Indonesia, belakangnya Malaysia. Apa? Ruang tamunya Indonesia, dapurnya Malaysia ya. Ada yang begitu katanya. Nah, jadi Bapak Ibu itu mesti pakai internet ya. Dan kita sebenarnya cukup dengan satu device. Siswa kita mungkin tidak semua punya device. Bahkan ada yang sebagian yang cuma satu. Di sekolah kami saja yang di kota ada yang dipinjamkan handphone ya. Beberapa anak afirmasi itu di sekolah kami dengan kami pernah dapat dana BOS untuk kinerja, itu kami di sekolah belikan handphone dan dipinjamkan kepada siswa. Dipakai belajar selama kondisi pandemi. Pulsanya juga ditanggung. Nah, seperti itu. Jadi dana BOS kinerja sempat dapat. Jadi harus pakai internet dan bisa satu device saja. Karena bagusnya ClassPoint karena soalnya muncul di handphone, bukan cuma pilihannya. Kan ada kuis tuh ya, ada kuis, misalnya kayak Kahoot. Kahoot itu kuis, soalnya nggak muncul di handphone, munculnya di layar, makanya butuh layar. Di handphone cuma muncul pilihan. Nah, itu beda. Kalau ini tidak, kita tulis, muncul, dan mereka juga bisa lihat soalnya dan pilihan. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah jam 9 malam. Ya, silakan Bu. Ya, tadi yang dijelaskan itu artinya kalau kita nggak pakai Zoom, bisa kan Pak jalan? Misalnya anak-anak kita kasih kode kelasnya, harus kita Betul. Bisa ya Pak ya? Bisa Bu. Kalau kita memang mau kasih, misalnya kasih ulangan ya, kasih ulangan. Kasih ulangan, terus informasinya lewat WA misalnya. Iya. Misalnya lewat WA, Ibu sebelum ulangan dimulai, bukan mau cek kode kelas nih. Contoh ya, misalnya saya ini sekarang mau kasih ulangan. Saya sudah siapkan misalnya 10 nomor atau 20 nomor ya. Saya buka dulu slide 1, lihat kode kelas. Oh, tadi belum saya tadi tidak aktifkan kode kelas. Nah, ini. Saya buka dulu. Oh, kode kelasnya 32067. Nah, kode kelas itu Ibu kirimkan ke grup WA. Nah, ini untuk join di ulangan, kodenya ini 32067. Terus setelah itu baru Ibu sampaikan, misalnya Ibu sudah setting setiap soal itu waktunya 3 menit ya. Nah, diberitahu Bapak Ibu supaya mereka nanti bisa memperkirakan juga ya, melihat waktu. Setiap soal 3 menit. Barulah kalau sudah siap Ibu lihat, kalau nanti sudah di slideshow, Ibu kan lihat sudah berapa yang join. Kalau siswanya 30 orang sudah join semua, barulah Ibu start kuisnya. Ya, start kuisnya. Nomor pertama, tinggal slideshow next. Soal pertama muncul, jalan akan terlihat siapa yang sudah menjawab soal itu, kan terlihat. Walaupun Ibu tidak pakai Zoom. Jadi bisa seperti ini, Ibu tinggal di depan laptop, kontrol soal 1, soal kedua, dan seterusnya. Dan siswa gabung dan menjawab setiap soal.
Tapi Tadi tadi untuk ya lanjut dulu Pak. kalau mau dapatkan, tapi kalau untuk dapatkan nilai supaya ulangan tadi ada skornya, tentu Ibu harus gunakan yang Pro supaya nanti bisa diekspor jadi Excel, Bu. Kan multiple choice ya, multiple choice-nya kita gunakan dan itu ada skornya nanti. Tapi kalau mau di download hasil ujian anak-anak itu kita harus gunakan yang Pro. Kalau yang tidak Pro itu ya untuk sekarang ya maksimal 25 orang. Oke. Ya. Kebetulan Tapi kalau sudah mau mencoba, nanti besok ini kan dikasih akun ya Bu. Bapak Ibu semua peserta workshop 270 orang itu yang terdaftar akan diberikan akun uji coba yang full selama 1 bulan. Tapi yang sudah Pro ya nggak usah lagi ya double atau apa, kan sudah langganan. Maksud saya yang belum langganan akan nanti peserta workshop akan diberikan fasilitas penggunaan ClassPoint Pro selama 1 bulan. Sehingga nanti kalau praktek dengan siswa, semua siswa di kelasnya bisa join. Karena kalau yang free itu cuma 25 orang yang bisa join. Jadi selama 1 bulan Bapak Ibu nanti bisa mencoba yang Pro untuk 200 siswa ya Pak Asmar ya? Ya, supaya tugasnya sebenarnya itu dulu itu harusnya 500 siswa ya, cuma lagi ada perbaikan. Karena crash jadi berat laptopnya, jadi diturunkan di 200 siswa gitu. Mungkin versi update ketika nanti ada versi update-nya Bapak Ibu dengan tambahan fitur yang lain mungkin diperbaiki sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi. Mungkin kita cukupkan di sini ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah pukul 10. Iya. Satu lagi ya Ibu Bapak ya, nanti kita lanjutkan diskusinya di grup program. Jadi silahkan satu pertanyaan lagi sebelum kami tutup karena sudah jam 21 lewat. Di Pak Asmar pasti sudah jam 22 dan di tempat teman-teman Indonesia bagian timur lebih malam lagi. Silahkan satu pertanyaan lagi ya. Saya Bu ya. Ya silahkan. Pak Asmar, ini kan pakai slideshow. Berarti seperti waktu kita bikin isi suara, kalau kita bikin video pembelajaran itu kan isi suaranya pakai slideshow kan Pak? Berarti kan, ini kan. Biasanya saya dulu waktu bikin dulu pakai mau bikin video pembelajaran, isi suaranya kan di slideshow ini. Oh, Ibu merekam pakai PowerPoint, bukan merekam pakai aplikasi tambahan ya? Bukan pakai PowerPoint. Nah, dulu dibikin video kan, berarti ini misalnya slideshow-nya kita rekam pakai slideshow suara kita dengan menulis-nulis begitu, nanti dibikin video, berarti bisa juga Pak? Nah, ini ya Bu, Ibu langsung lihat aja. Jadi fasilitas untuk merekam di PowerPoint itu kan tidak semua Office bisa ya. Kalau Office 365 itu sangat lengkap fiturnya. Ini Office 365 ada tab untuk recording, langsung slideshow. Ya, record from beginning misalnya. Nah. Halo. Ya. Salam. Saya matikan kamera dulu ya, Bu. Telepon ke WA-nya. Dia tuh jarang, HP-nya tuh enggak. Ibu, matikan dulu mic-nya Bu kalau lagi ngobrol ya. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi di sini recording, record slideshow. Record from beginning. Kayaknya saya harus hilangkan dulu ini. Kalau ClassPoint tidak aktif, sebenarnya fasilitas perekamannya berbeda ya, Pak Ibu. Bisa munculkan video dan yang lainnya. Ini screen recording bisa juga dipakai. Tinggal kita rekam. Atau saya biasanya kalau pakai yang ini. Cuma kelihatannya tidak tampil.
toolbarnya. Tidak tampil untuk munculkan video. Ya. Mungkin tidak support untuk menggunakan perekaman PowerPoint, Bu. Karena di sini tidak ada fasilitasnya. Kecuali kalau kelas poin saya keluarkan, baru aktif. Berarti kalau kelas, seperti berarti ini. kalau pakai kelas poin kita tidak bisa merekam itu Pak ya? Jangan rekam pakai ini. Juga sebenarnya kalau rekam pakai PowerPoint langsung itu kita harus ngomongnya per slide. Kalau sudah pindah slide kita tidak boleh nyambung ngomong. Tidak boleh nyambung ngomong karena akan terpotong kalimatnya. Jadi saya sarankan kalau mau buat video pembelajaran dengan kelas point ini, mending pakai aplikasi perekam layar saja. Nah, dengan itu ibu bisa ngomong dengan leluasa, memindahkan slide dengan mudah, semua kata-katanya tersambung. Tapi kalau rekam pakai PowerPoint, slide 1 kan rekam, muncul rekamannya. Pindah slide 2 harus berhenti ngomong dulu, baru pindah slide 2 rekam lagi. Jadi dia ada jeda antar setiap slide. Nah itu bedanya. Tapi kalau pakai aplikasi perekam layar, pakai kelas point, tinggal ngomong saja. Pindah-pindah slide. Perekam layar itu pakai apa Pak? Saya tuh nggak bisa pakai perekam layar, belum paham. Ini tadi pakai Faston salah satunya. Faston. Faston. Baik, Bapak Ibu. Berarti Ibu, nanti nanyanya di grup Telegram saja ya Bu, karena ini waktu sudah habis dan sudah larut malam, karena besok kita juga masih ada aktivitas, jadi kita lanjutkan di grup Telegram saja. Begitu ya Pak Asmar ya? Iya, boleh. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, materi kita hari ini fokus kepada whiteboard dulu, pengamatan whiteboard, panelnya, dan di penggunaan quick pull. Nah, itu nanti besok ada materi lagi, kita bagaimana membuat soal pilihan ganda. Nanti untuk materi itu panduannya adalah video tutorial. Jadi saya akan kirimkan video tutorial, kemudian ibu ikuti, dan kita diskusi masalah-masalahnya di Telegram. Jadi setiap hari ada satu video yang diposting, jadi bertahap Bapak Ibu ya, bertahap. Tapi kalau yang sudah mahir mau langsung juga tidak apa-apa. Yang jelas ikutilah secara bertahap. Tugas pertama, nanti itu dikumpulkan, usahakan jangan sampai menumpuk sampai tugas kedua sebelum atau paling lambat hari Kamis ya, paling lambat hari Kamis atau sebelum hari Kamis, karena hari Kamis meeting yang kedua itu Bapak Ibu nanti membuat slide presentasi yang di dalamnya Ibu menggunakan whiteboard tadi, quick full, dan soal pilihan ganda yang akan kita bahas besok. Itu Ibu praktekkan dan tersimpan menjadi satu file PPT. Bukti menggunakan whiteboard-nya itu coretan-coretannya menjadi slide. Bukti melakukan quick pull menjadi slide. Nah, itu yang terekam. Jadi buatlah beberapa lembar tulisan di PowerPoint ya, menjadi bahan untuk mengajar dan langsung melibatkan siswanya. Kalau ada kuis pilihan gandanya, yang penting ada, tidak usah banyak. Nanti itu tersimpan juga buktinya. Nah, seperti itu. Jadi kita mau Bapak Ibu praktekkan kelas poin ini langsung ke kelasnya masing-masing. Saya kira begitu dari saya Bapak Ibu ya. Baik, terima kita kasih. Kita akan lagi diskusi di Telegram. Mungkin nanti bisa dituliskan kembali di Telegram ya Pak Asmar apa yang menjadi tugas, khawatirnya iya, untuk nanti betul untuk tidak terdengar karena mungkin faktor sinyal. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Asmar? Saya kira cukup seperti itu, Bu Umi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asmar atas penjelasan materi keren malam hari ini. Jadi kita tahu tentang anotasi whiteboard dan cara penggunaannya. Insya Allah nanti lebih jauh kita ada diskusi di grup Telegram. Baik, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, izin pamit dari ruangan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Bapak Ibu selamat beristirahat, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmar. The recording has stopped.
Itu ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Materinya menarik. Sekali. Izin